Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang sejarah arsitektur neoklasik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizky Nur Safitri dengan NIM 1B1211077. Baik, langsung saja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan sedikit tentang sejarah arsitektur neoklasik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizky Nur Safitri dengan NIM 1B1211077. Baik, langsung saja. Pengertian dan asal arsitektur neoklasik. Awalan neo berarti baru, dan klasik mengacu pada Yunani dan Roma kuno. Arsitektur neoklasik menggambarkan bangunan yang terinspirasi oleh arsitektur klasik Yunani kuno dan Roma. Jika dilihat secara dekat pada sesuatu yang disebut neoklasik, kita akan melihat seni, musik, teater, sastra, pemerintah, dan seni visual yang berasal dari peradaban Eropa Barat kuno. Arsitektur klasik dibangun dari kira-kira 850 sebelum Masehi hingga 476 Masehi, tetapi popularitas neoklasik meningkat dari 1730 hingga 1925. Dunia Barat selalu kembali ke peradaban besar pertama umat manusia. Lingkungan Romawi adalah karakteristik berulang dari periode Romawi abad pertengahan dari sekitar 800 hingga 1200 pada yang kita sebut Renaissance. Dari sekitar 1400 hingga 1600 adalah kelahiran kembali klasisme. Neoklasisme adalah pengaruh arsitektur Renaissance dari Eropa abad ke-15 dan 16. Kemudian karakteristik arsitektur neoklasik. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa pada bagian atap neoklasik biasanya memiliki bentuk yang datar dan horizontal. Gaya arsitektur neoklasik tidak memiliki kubah atau menara. Kemudian fasad bangunan biasanya datar dan panjang. Lalu sering pula ada kolom-kolom yang berdiri bebas. Kemudian garis-garis bersih, elegan, penampilan yang rapi atau uncluttered. Kemudian pada bangunan tersebut simetris. Kemudian identifikasi bangunan. Di Indonesia dapat kita temukan bangunan yang menerapkan arsitektur neoklasik, salah satunya bangunan Ruang Sidang Menggugat di Bandung. Gedung Indonesia Menggugat Bandung merupakan salah satu ruang yang paling dapat menggambarkan kondisi asli dari fungsi bangunan yang mempunyai nilai sejarah. Berikut contoh denah arsitektur neoklasik pada gedung menggugat di Indonesia. Dari gambar tersebut dapat dilihat secara layout ruang sidang pengadilan Gedung Indonesia Menggugat Bandung pada kondisi saat sekarang hanya terdapat 3 buah kursi, 1 buah meja, dan 2 buah partisi. Untuk sirkulasi masuk dan keluar ruangan, terdapat 2 jalur pintu dengan 2 jenis pintu yang berbeda. Kemudian pada tampak bangunan. Dari gambar tersebut, pada gambar tampak potongan di atas dapat dilihat pengelolaan dinding dengan panel kayu yang mendominasi ruang. Potongan A memperlihatkan bagian dinding terdiri 9 panel kayu dengan 3 buah kursi dan 1 meja panjang. Sedangkan pada potongan B terlihat bagian dinding tertutup 6 panel kayu yang terpisah oleh 1 pintu masuk dari ruang lobi 33 Gedung Indonesia Menggugat Bandung, serta terdapat 2 buah partisi yang berfungsi sebagai pembatas ketinggian lantai. Kemudian pada tampak potongan di samping, potongan C memperlihatkan bagian dinding terdiri dari 8 panel kayu yang terpisah 4 bagian oleh 3 buah jendela.
serta memperlihatkan perbedaan ketinggian lantai dengan partisi dari tampak samping. Pada potongan D, terlihat bagian dinding yang lain terdiri dari 10 panel kayu yang terbagi 2 bagian oleh 1 pintu samping. Salah satu bagian panel tampak lebih lebar dan ukuran panel lainnya. Selain itu, terdapat kursi dan meja dari tampak samping. 34 secara layout, ruang sidang Gedung Indonesia Menggugat berbentuk asimetris, sedangkan secara tampak potongan, penerapan panel-panel kayu membuat kesan sederhana dan teratur, namun tetap mencirikan keagungan dan kewibawaan sebuah ruang sidang pengadilan. Kemudian, struktur atau konstruksi arsitektur neoklasik. Pada struktur dan konstruksi bangunan arsitektur neoklasik ini menggunakan elemen-elemen interior bangunan yang khas, antara lain pada lantai, menggunakan desain border dengan memadukan motif berciri Yunani dengan desain neoklasik. Kemudian pada dinding, pada bagian dinding menggunakan desain klasik Yunani yaitu Gaugerwork decoration. Kemudian pada langit-langit menggunakan ornamen plaster dan kayu atau plasterwork conic dengan motif Yunani. Kemudian pada bagian jendela, sebuah jendela tinggi penuh dengan daun jendela kaca dan jendela atas melengkung dengan penutup kaca. Salah satu contoh bentuk jendela pada bangunan di Prancis. Kemudian pintu, bentuk fan-like melengkung dan scene-like dengan colored glazer. Kemudian pada tangga. Tangga bergaya neoklasik dengan material kayu pada semua bagian tangga. Penerapan dekorasi yang sederhana pada handrail tangga. Kemudian pada lampu, sebuah lampu dekoratif bergaya French Empire dengan detail bentuk bulat dan lengkung menyusun untaian lampu. Penggunaan ornamen pada gaya arsitektur klasik memiliki ciri khas yang berbeda. Berikut adalah ciri khas neoklasik pada aspek warna, furnitur, dan aksesoris. Pada bagian warna, interior neoklasik didominasi dengan warna terang seperti krim, abu-abu, biru pucat, kuning, dan hijau. Sedangkan warna yang digunakan sebagai akses adalah hitam, merah, emas, dan terakota. Pada bagian furnitur, neoklasik sangat sederhana dan bersifat geometris. Material kayu berwarna gelap juga sering digunakan. Lantai sering menggunakan material marmer atau batu alam, namun tidak jarang ada yang menggunakan karpet Persia. Kain yang digunakan untuk mendekorasi jendela atau sofa biasanya menggunakan bahan mewah seperti sutra, brokat, kartun, dan wool. Pada bagian aksesoris, tampilan mewah pada rumah dapat diciptakan dengan menghasilkan aksesoris seperti guci, porselen, tembikar, dan patung. Untuk hiasan dinding, gunakan karya seni berupa lukisan atau cermin besar dengan bingkai emas. Baik, itulah sedikit pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih.